Yang kami hormati Ibu Kepala Divisi Administrasi, yang kami hormati Bapak Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran imigrasi di 10 kantor wilayah. Izinkan kami sebelum kegiatan komunitas belajar ini dimulai, Bapak Kakanwil, izinkan kami untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan komunitas belajar pagi Conrad University. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 88 peserta dari 10 kantor wilayah. Kemudian berbeda sebagai narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Kasih Keimigrasian Wilayah Hukum dan Jawa Tengah yang beliau juga telah hadir. Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi Bapak Dadan Gunawan. Pada komunitas belajar pagi hari ini mengambil tema pelayanan keimigrasian di masa new normal. Adapun teknis kegiatan dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran ini. Di jam pertama adalah pemaparan dari Bapak Kakanwil, dari Ibu Kepala Divisi Imigrasi, dan Pak Dadan dengan kurun waktu kurang lebih 20 menit. Pada saatnya nanti dilanjutkan diskusi pada jam kedua. Menginjak acara yang pertama, yaitu penyampaian penguatan oleh Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terkait dengan pelayanan keimigrasian di masa new normal ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Monggo Bapak. Izin Bapak. Berikutnya perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami berada di wilayah Pekalongan bersama-sama dengan Bu Kadif Administrasi, Pak Kadipas, dan Pak Kepala Kadif Yankum. Selamat datang Pak Kadif Yankum. Mohon maaf tadi saya tidak tahu kalau Bapak sudah sampai, dan seluruh pada PT Pak. Jadi perlu iklat bahwa hari ini tidak hanya dari kantor wilayah yang mendengarkan proses pembelajaran kita, tetapi juga hadir seluruh KOPT dan pejabat struktural yang berada di wilayah Karesidenan Pekalongan dan sekitarnya. Dan kami ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tugas di imigrasi adalah melakukan pelayanan. Nah, pelayanan publik ini menjadi salah satu tugas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi di era 4.0 ini, dan saya berharap kepada teman-teman semua yang ada di jajaran imigrasi untuk segera menyesuaikan dengan situasi yang berkembang akhir-akhir ini. Yang kedua, selain masalah tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan, imigrasi juga melakukan tugas dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan negara, menjaga pintu gerbang negara Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, pada saat yang sama, rekan-rekan imigrasi juga melakukan tugas-tugas di bidang penegakan hukum, terutama penegakan hukum di bidang keimigrasian. Terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tahun 2003 menyampaikan bahwa
pelayanan publik pada hakikatnya adalah upaya kita bersama untuk memberikan pelayanan terbaik atau pelayanan prima kepada masyarakat. Dan ini adalah menjadi kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara. Nah, oleh karena itu maka pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama di jajaran imigrasi adalah selain juga merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan kehormatan kita bersama. Oleh karena itu mengapa sering saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, Allah Subhanahu wa taala pernah menyampaikan ketika kita melakukan pelayanan, memberikan penghormatan kepada rekan-rekan kita dengan baik, maka sekaligus kita menjaga kehormatan dan martabat kita sebagai manusia. Nah, ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, supaya kita di dalam melakukan pelayanan, giliran akhirnya, tujuan akhir yang kita inginkan adalah bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan kita dengan baik dan pada gilirannya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, proses berikutnya adalah bagaimana masyarakat menaruh kepercayaan kepada kita semua. Public trust ini penting untuk kita semua dan oleh karena itu maka seluruh layanan yang kita lakukan di Kementerian Hukum dan HAM, terutama di jajaran imigrasi adalah memastikan bahwa pelayanan dilaksanakan dengan baik, tetapi juga sekaligus kita inginkan kepercayaan publik dapat diberikan masyarakat kepada kita semua. Oleh karena itu harus ada standar pelayanan, harus ada proses, harus ada mekanisme dan harus ada prosedur. Oleh karena itu harus ada pula standar operasional prosedur yang harus kita pahami bersama atau kita buat bersama-sama ketika standar operasional prosedur itu belum ada. Nah, pertanyaan adalah bagaimana membuat sistem, prosedur, proses dan mekanisme itu menjadi transparan. Nah, transparansi menjadi bagian penting di dalam era demokratisasi. Nah, oleh karena itu inilah mengapa kami dengan teman-teman yang berada di wilayah Jawa Tengah, tentu saja kami berharap di wilayah lain di seluruh Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh layanan standar operasional prosedur juga harus ada terpasang di tempat-tempat pelayanan yang bisa diakses oleh orang banyak. Nah, pada saat yang sama kita juga harus melakukan publikasi dan strategi media untuk memastikan bahwa produk layanan kita juga bisa diakses oleh masyarakat era teknologi informasi ini. Nah, saya kira itu barangkali garis dasar yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang berkaitan dengan bagaimana pelayanan publik harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, pada tataran berikutnya Bapak Ibu sekalian, karena kita ini berada pada tataran new normal, ya, new normal, pandemi COVID, dan sekaligus juga kita berada dalam situasi yang tidak normal, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana dalam situasi yang tidak normal ini, imigrasi tetap dapat melakukan pelayanan dengan benar. Meskipun tidak bisa dilaksanakan 100%, tetapi karena aparatur sipil negara tugasnya adalah memberikan pelayanan dan tugas kita di lapangan adalah tugas operasional. Nah, oleh karena itu maka nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam pelayanan, misalnya soal integritas, soal kejujuran, soal kecepatan respon kita, ketepatan respon kita, akurat, kemudian juga sekaligus berdaya guna dan santun. Nah, oleh karena itu maka pelayanan yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa standar etik
atau kode etik yang ada di Kementerian Hukum dan terutama di jajaran imigrasi ini juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu mengapa di dalam situasi seperti sekarang reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas secara simultan harus kita lakukan bersama-sama, dilaksanakan dengan santun, dengan hormat, kemudian dengan transparan, dengan sapa, senyum, salam, dan lain sebagainya. Inilah norma-norma dasar yang harus kita implementasikan di dalam melaksanakan pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selain itu, karena Kementerian Hukum dan HAM, jajaran imigrasi juga pada saat yang sama melakukan tugas-tugas di bidang menjaga kedaulatan dan penegakan hukum, maka saya berharap betul kepada Bapak Ibu semua, karena kita semua berada pada level itu, maka tugas yang paling utama kita adalah sebagai perekat sekaligus pemersatu bangsa. Ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia rentan terhadap situasi semacam ini. Oleh karena itu, pastikan kita semua sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan masyarakat, laksanakan dengan senyum, sapa, dan salam. Nilai-nilai lokal, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat di mana kita berada, mari kita sama-sama junjung tinggi untuk memastikan bahwa penghormatan kita terhadap nilai-nilai lokal ya dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan fungsi pelayanan di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjangkau ke seluruh masyarakat. Teman-teman di Jawa Tengah di imigrasi sudah bergerak tidak hanya pada level reformasi birokrasi atau tataran pada tataran zona integritas menuju wilayah yang kita jangan bingung, Mas. Izin Bapak Kakanwil. Izin Bapak Kakanwil. Dari sana. Mana nih? Izin Bapak Kakanwil.
dan Presiden Republik Indonesia, Pak Menteri Hukum dan HAM, Pak Sekretaris Jenderal, dan Pak pimpinan tinggi Pratama yang ada di Jakarta, beliau sering menyampaikan bahwa di dalam situasi pandemi COVID dan di dalam situasi new normal, kita juga harus melakukan langkah-langkah perbaikan layanan publik. Kita harus responsif, tetapi juga sekaligus harus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Tetapi karena situasi kita pada situasi yang seperti sekarang ini, maka IT adalah menjadi salah satu terobosan yang dapat kita lakukan. Ya, transparansi, penguasaan informasi, kemudian sistem dan aplikasi, marilah kita sama-sama kembangkan. Di kantor imigrasi Semarang dan di kantor imigrasi Pemalang sudah melakukan langkah-langkah perbaikan di bidang terobosan untuk mempermudah pelayanan kita, terutama di pelayanan di bidang paspor. Ada aplikasi yang namanya aplikasi Semar Layak, ya, sistem informasi layanan paspor yang ada di wilayah Semarang. Nah, ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semar Layak atau yang di Kanim Pemalang itu hampir mirip seperti itu, Pak. Layanan kita akan sampaikan kepada publik sekaligus supaya masyarakat bisa mengakses syarat-syaratnya apa, kemudian bisa langsung diupload melalui upload melalui online. Nah, rekan-rekan di imigrasi bisa langsung melayani Bapak Ibu sekalian. Ketika syarat-syarat terpenuhi atau syarat-syarat tidak terpenuhi, maka ada pesan khusus kepada pemohon atau kepada masyarakat untuk diberikan kode khusus bahwa terima kasih Anda sudah lengkap, ya, syarat-syarat pembuatan paspor Anda sudah lengkap. Tetapi kalau belum lengkap akan disampaikan kepada masyarakat bahwa syarat-syarat belum lengkap. Nah, yang belum lengkap apa? Ini akan disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mengakses sistem layanan kita. Kemudian kita juga akan lebih mudah dan lebih cepat, lebih efisien di dalam melakukan pelayanan publik. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, negara Indonesia adalah negara yang sangat besar, sangat heterogen. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berpikir dan bekerja serba sistem. Saya ulang, berpikir dan bekerja serba sistem bersama di dalam tim. Berpikir, bekerja serba sistem, dan bekerja bersama tim. Ini penting saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua karena meningkatnya atau makin meningkatnya ego sektoral. Ya, jangan dikembangkan ego sektoral di dalam melakukan pelayanan. Kementerian Hukum dan HAM Negara Republik Indonesia berada di dalam satu sistem. Tidak perlu lagi memberikan pelayanan rebutan. Oh, ini bagianmu, ini bagianku, dan lain sebagainya. Sehingga respon kita terhadap pelayanan makin ketinggalan. Itu demikian barangkali Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun Bapak Kanwil. Sangat jelas sekali, nantinya akan menjadi bahan diskusi bagi kami para peserta komunitas belajar yang kebetulan juga ini hadir dari 10 kantor wilayah selain dari Jawa Tengah sendiri. Beberapa catatan Bapak, arahan Bapak menjadi bahan diskusi pada sesi berikutnya nanti. Kami mencatat tadi Bapak menyampaikan terkait dengan tugas
bahwa imigrasi melakukan tugas pelayanan publik, kemudian juga imigrasi adalah penjaga kedaulatan negara, pintu gerbang negara, kemudian juga menjadi catatan bagi kami, teman-teman di komunitas belajar ini adalah bagaimana masyarakat memperoleh pelayanan dengan baik. Kemudian juga bagaimana mengimplementasikan norma-norma dasar dalam pelayanan publik, tentunya di era sekarang ini, di mana kita era new normal yang telah dibuka kembali pelayanan keimigrasian di sejak tanggal 15 Juni 2020. Apa tentunya menjadi bahan kami semuanya, teman-teman di komunitas belajar untuk bahan diskusi. Namun sebelum nanti pada sesi kedua kami akan diskusi dengan para peserta juga narasumber lainnya, izinkan kami untuk melanjutkan materi berikutnya yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Kepala Divisi Keimigrasian. Dan selanjutnya juga nanti di sesi terakhir akan diisi oleh Pak Dadan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Matur nuwun Bapak Kakandil. Terima kasih Pak. Izin sebelum ditutup Pak, izinkan saya untuk menyapa teman-teman kami yang di Kalimantan, kemudian ada yang di Entikong, ya, Bapak. Ada Ibu Kadip Imigrasi yang cantik. Ya, makasih Pak. Coba dibuka yang lain, nggak bisa ngelihat. Teman-teman yang lain dari Kanim Samarinda ada. Kanim Samarinda dibuka. Ketapang hadir juga. Kemudian dari Ketapang Pak. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Dari Samarinda Pak Kakanim beserta seluruh jajaran. Sampai jumpa di Pontianak Pak. Dari Imigrasi Pontianak. Siap, Bapak. Demikian barangkali Pak, terima kasih. Salam hormat dari kami yang berada di Jawa Tengah. Nah ini Kakanim Surakarta, Pak Kakanim mana Wonosobo. Apa kabar Pak? Pak Kanim Cilacap, makmur sekali itu saya lihat stafnya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, sudah jangan lihat ke sana kemari Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak. Salam hormat dari kami. Pak Sopo yang di Jawa, yang Solo, yang di Solo siapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kakanwil, Ibu Kadif Administrasi, Pak Kadif Yankung, Pak Kadipas, dan seluruh jajaran yang sedang bertugas di Pekalongan. Sehat dan sukses selalu Bapak. Terima kasih Pak. Ya.